Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, puji syukur mari kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas berkat rahmat dan hidayahnya kita semua bisa melaksanakan kajian walaupun lewat Zoom. Mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga terlimpah ruah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk guru kita Pak Ustadz Syafiq, semoga kita doakan beliau selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Itu kepada jemaah sekalian, mari kita sama-sama simak kajian kita malam ini dengan judul Jangan Dianggap Remeh, Jangan Diremehkan. Pada Ustadz dipersilakan. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Kita melihat apa yang kita rasakan di negeri kita, di keluarga kita, di masyarakat kita, dari segala kenikmatan. Itu murni karunia Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah membantu kita untuk senantiasa mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Agar Allah membantu kita untuk mengingatnya selalu. Dan untuk beribadah yang baik kepada Allah Jalla Jalaluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salat dan salam senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd, jamaah rahimakumullah. Semua ingin kehidupan ini kembali seperti dulu. Semua ingin, bukan hanya penduduk Indonesia, tapi seluruh penduduk bumi ini. Mereka ingin bagaimana kehidupan yang biasa mereka lewatin. Mau keluar kota, mau keluar negeri, itu berjalan dengan lancar dan mengenakan. Semua ingin bisnisnya berkembang. Tapi di sebagian negeri, ternyata negeri itu masih tutup. Ibadah umrah yang merupakan syariat yang agung, yang Allah syariatkan untuk orang-orang yang beriman. Allah mengatakan wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan haji dan umrah untuk Allah Subhanahu wa taala. Ternyata sampai hari ini belum dibuka. Di Indonesia ada ratusan ribu orang-orang yang telah daftar umrah, yang mereka ingin berziarah ke rumah Allah, berkunjung ke Masjid Nabawi. Tapi sepertinya keinginan mereka tahun ini tidak terlaksana. Sebagian orang tua ingin anak-anaknya kembali ke sekolah. Yang di pesantren ingin anaknya segera balik ke pesantren. Tapi sebagian ternyata belum bisa balik. Anak-anak masih di rumah, masih ngerepotin orang tuanya. Ya, karena musibah ini belum berlalu.
Di awal pandemi banyak yang mengingatkan musibah itu adalah karena dosa. Tapi kok kayaknya sekarang mulai ada yang mau bersahabat dengan corona. Bukan minta diangkat corona. Tapi mereka ingin ya udah jalanin aja. Baik. Apa sih penyebabnya? Kalau penyebab bala itu dosa, maka nggak akan diangkat kecuali dengan taubat. Mungkin secara logika ya diangkat dengan apa? Mungkin sebagian berpikir diangkat dengan vaksin. Vaksin tidak mengangkat corona. Tidak. Makanya sebagian negara sudah mengatakan kita akan lama nih menghadapi corona. Dia akan ada. Apa yang harus dilakukan hamba? Kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Manusia tidak mampu berbuat apa-apa. La hawla wa la quwwata illa billah. Ini masalah. Kita ini sering meremehkan dosa. Menganggap biasa. Menganggap lumrah. Bahkan menjadi tradisi dan budaya berbuat dosa. Coba dibuka Qur'annya. Di surat Asy-Syura. Ayat 30-31. Di surat Asy-Syura. Ayat 30-31. Silakan dibaca. Nah. Silakan dibaca, masih di mute. Fadhal, siapa yang mau baca? 30. Sekolah awal-awal. Surat Asy-Syura, nah. Wa ma asabakum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Wa ma antum bimu'jizina fil ardi wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wa la nasir. Dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah karena perbuatan tanganmu sendiri. Dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahanmu. Dan kamu tidak dapat melepaskan diri dari siksaan Allah di bumi. Dan kamu tidak memperoleh pelindung atau penolong selain Allah. Ahibati fillah. Mau kemana kita? Mau lari kemana? Ketika setiap dosa yang dilakukan hamba dicatat. Allah tuh senantiasa mengawasin kita. Sebagian kita mungkin merasa dia itu tidak melakukan dosa besar. Enggak, alhamdulillah Ustaz. Ketika disebutkan dosa-dosa besar, melakukan kesyirikan tidak. Membunuh tidak. Durhaka sama orang tua tidak. Berzina tidak. Mencuri tidak. Riba tidak. Ribah tidak. Meninggalkan sholat tidak. Ini orang Masya Allah. Meninggalkan dosa-dosa besar. Tapi antum harus ingat.
ada dosa-dosa kecil yang melekat sama kita. Yang terkadang itu yang menyebabkan musibah datang karena kita meremehkannya. Oh, anak kan gak berzina. Ahibbatifillah. Kita tahu dosa itu dua macam. Dosa besar, dosa kecil. Kalau bicara dosa besar, maka itu dosa harus dengan tobat. Kalau ingin diampuni sama Allah Azza wa Jalla. Ingin dihapuskan dosanya. Tapi kalau dosa-dosa kecil itu dengan berbuat ketaatan. Dengan kita sholat, dengan kita sodako, dengan kita umroh. Itu insya Allah dapat terhapuskan dengan ketaatan-ketaatan kita. Rasul SAW mengatakan, wa Ramadan ila Ramadan, dari satu bulan Ramadan ke bulan Ramadan selanjutnya, dari satu Jumat ke Jumat selanjutnya, dari satu sholat ke sholat selanjutnya. Itu amalan adalah penghapusan dosa-dosa kecil, idza jtulibatil kabair. Kalau dosa-dosa besar dihindari. Namun, yang perlu menjadi bahan renungan kita, sholat antum diterima enggak? Kenapa? Ada orang yang masuk bulan Ramadan, masuk mesin cuci nih. Anggap Ramadan itu mesin otomatis pencuci dosa. Kan satu bulan Ramadan ke bulan Ramadan selanjutnya penghapusan. Dimasukin nih orang. Taruh mesin cuci. Keluar tambah kotor. Di mana yang salah ya? Bukankah seharusnya ini membersihkan pakaian, bukan malah mengotorin pakaian? Itu yang perlu kita renungkan. Ada orang yang puasa di bulan Ramadan, gak diampuni dosa-dosanya. Karena ibadah Ramadannya tidak diterima. Ada orang yang sholat, gak diterima sholatnya. Gimana mau menghapuskan dosa, sholatmu gak diterima. Jadi kita jangan meremehkan dosa kecil. Jangan kemudian kita enak-enakan berbuat dosa kecil, terus-terusan berbuat dengan harapan ntar kan anak sholat. Ntar kan anak Ramadan, udah deket nih Ramadan, selesai, bersih semuanya. Allah berfirman di surat An-Nisa ayat 31. Surat An-Nisa ayat 31. Coba dibaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. In tajtanibu kabaira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Sementara dosa-dosa yang dilarang mengerjakannya, kami hapus kesalahan-kesalahanmu dan akan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia. Subhanallah. Itu janji Allah. Allah akan menghapuskan dosa-dosa kita yang kecil. Dengan catatan kita meninggalkan dosa-dosa yang besar. Ketakwaan seorang kepada Allah. Dengan dia melakukan ketaatan, kepatuhan. Itu membuat dosa-dosa kecil dia dihapuskan sama Allah. Namun jangan diremehkan dosa-dosa kecil. Karena bisa jadi besar dia. Para ulama menyebutkan beberapa perkara ya. Yang ini yang akan kita bahas nanti ini. Agar kita tidak meremehkan dosa kecil.
Yang kadang-kala membuat keluarga antum berantakan. Dosa kecil. Yang kadang-kala membuat hubungan antum sama orang tua jadi rusak. Hubungan antum sama tetangga, pekerjaan antum. Gara-gara dosa kecil yang dikerjakan tapi ternyata jadi besar. Bahkan sampai memasukkan dia ke neraka. Diriwayatkan dari Imam Ahmad dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wa muhaqqaratiz dzunub." Hati-hati kalian hindarin dosa-dosa yang diremehkan. Hati-hati kalian. Fa innahunna yajtami'na 'ala ar-rajul hatta yuhliknahu. Karena tuh dosa-dosa yang kecil diremehkan bisa jadi berkumpul, jumlahnya banyak. Numpuk. Sehingga membinasakan pelaku dosa itu. Dosa tuh membuat noktah hitam satu. Satu dosa kecil, iya ada noktah hitam. 2, 3, 4, 5, 6, 100 noktah. 1000 noktah. Bisa nutup hati orang. Wa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daraba lahunna matsal. Kata Abdullah bin Mas'ud, Nabi alaihi salatu wasallam membuat sebuah permisalan. Kamatsali qaumin nazalu arda falah. Seperti seorang yang singgah di sebuah padang pasir ya. Dia singgah di sana. Akhirnya mereka mau masak nih, mau makan. Apa yang harus dilakukan? Ya harus bikin api lah. Orang-orang akhirnya menyebar. Mereka mencari kayu bakar. Satu orang bawa ranting satu. Nanti bawa ranting satu. Sampai akhirnya jadi api yang besar. Kalau mereka bikin kambing bakar, kambing guling, mateng tuh kambing guling. Satu ranting. Tapi banyak. Seperti itu dosa-dosa kecil ketika diremehkan. Dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, Nabi alaihi salatu wasallam, "Iyyakum wa muhaqqaratiz dzunub, fa inna laha minallahi taliban." Hati-hati kalian sama dosa-dosa yang remeh. Allah sediakan malaikat khusus yang mencatat dan yang akan menuntut. Khusus. Haibati fillah, apa perkara-perkara yang menyebabkan dosa kecil ini? Kita harus tahu mana dosa kecil, mana dosa besar. Dosa-dosa besar itu sebagian ulama memberikan definisi yang pelakunya diancam dilaknat. Dilaknat, dapat murka Allah, diancam neraka, atau di situ ada hukuman had, potong tangannya. Itu dosa besar di antara definisi para ulama. Dosa kecil ya yang tidak ada ancaman itu sebenarnya, tapi disebut dosa itu. Itu perbuatan dosa. Baik. Hal pertama yang membuat dosa kecil itu menjadi besar adalah ketika pelakunya beranggapan dosa itu tidak diampuni. Dosa kecil jadi besar ketika pelakunya beranggapan dosa itu nggak diampuni. Kenapa? Biasanya orang kalau merasa nggak diampuni, aduh kayaknya nggak diampuni. Apa yang terjadi? Terus-terusan dia berbuat dosa. Jadi perasaan itu bukan membuat dia kembali kepada Allah, bukan membuat dia bertobat, karena dia mengaku dalam dirinya memiliki pemikiran yang menyimpang, tak diampuni sama Allah Azza wa Jalla. Jadi buat apa bertobat? Dia akan terus melakukan dosa itu.
Bahkan mungkin menjadi sesuatu yang indah buat dia. Apalagi kadang-kala sampai ada yang kebablasan menghalalkan dosa itu. Ini perasaan ini nggak boleh ada pada diri seorang muslim. Engkau harus meyakini Allah mengampuni dosa itu. Jangan akhirnya engkau bersama kawan-kawanmu terus-terusan berbuat dosa karena punya keyakinan lalu nggak diampuni sama Allah Azza wa Jalla. Ahibati fillah, Allah berfirman di surat Az-Zumar ayat 53. Di surah Az-Zumar ayat 53. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Allahu Akbar ya ma. Allah mengumumkan itu. Maka jangan sampai engkau jadi mangsanya syaitan yang membuat engkau putus asa dari rahmat Allah Azza wa Jal. Yang keputusasaan itu membuat dirimu akhirnya terus-terusan melakukan dosa karena nggak diampuni. Itu jadi dosamu jadi besar. Allah tuh Maha Pengampun. Allah selalu membuka pintu tobat selama ruhmu belum sampai ke kerongkongan. Sebanyak apapun dosa yang kau kerjakan, jangan putus asa. Segera kembali kepada Allah. Ini perkara yang pertama. Yang kedua, meremehkan dosanya. Aduh, cuma itu, hanya seperti ini. Bahkan mereka, aduh, nggak ada dampaknya, tenang. Biasanya orang kalau sudah menganggap remeh, menganggap dosa itu kecil. Ustaz, kan memang ada dosa besar, dosa kecil. Tapi ingat, kepada siapa engkau berbuat dosa, sekecil apapun yang kau lakukan itu tetap dosa. Itu sebuah kesalahan, itu sebuah kedurhakaan. Dan kau harus tahu kau berbuat dosa kepada Allah Rabbul Alamin yang memberikan segala sesuatu kepadamu. Maka orang ketika menganggap dosa yang dilakukan kecil, gak pengaruh, biasanya dia akan menambah dosanya. Awalnya dosanya 1, tambah 2. Kecil amat 3. Itu lihat ya, orang kalau makan sesuatu yang kecil-kecil, pokoknya kecil. Anggap roti lah. Kalau rotinya besar-besar, mungkin 1 dia cukup. Tapi kan rotinya itu kecil, maka dia bisa 10, 20, karena beranggapan itu kecil. Ini dosa. Menganggap dosa itu remeh, kecil, maka dia akan memperbanyak, bahkan mengantarkan dia untuk terang-terangan berbuat dosa. Terang-terangan berbuat dosa. Karena dalam anggapan dia kecil, nggak masalah gitu loh. Jangan terlalu berlebih-lebihan dalam beragama. Ini dosa kecil. Allah tuh Maha Pengampun. Ahibati fillah. Lihatlah kepada Allah Azza wa Jalla. Yang Dia memberikan segala-galanya kepada kita.
Antum ketika berbuat dosa, kalau itu dosa dengan tangan, siapa yang memberikan tangan kepada antum? Kalau dosa itu lewat pendengaran, siapa yang ngasih pendengaran kepada antum? Dosa itu lewat mata, siapa yang ngasih mata sama antum? Dosa itu lewat lisan, siapa yang ngasih lisan sama antum? Dosa itu lewat kemaluan, siapa yang ngasih kemaluan? Maka kalau antum mau berbuat dosa, ya silahkan. Engkau manusia merdeka, engkau boleh berbuat semaumu, tapi jangan pakai fasilitas dari Allah Azza wa Jalla. Kalau antum niat berbuat dosa, monggo. Tapi jangan di bumi Allah Azza wa Jalla. Antum cari tempat lain. Di sini. Ketika seorang menganggap dosa itu remeh, kecil, aman, dia akan berbuat dosa terang-terangan tanpa terbebani. Jadi besar dosa itu buat dia akhirnya. Bilal bin Sa'ad mengatakan, la tanzur ila sigari ma'asiyatik. Kamu jangan melihat kepada kecilnya kemaksiatanmu. Walakin nanzur ila azamati man asait. Tapi lihatlah kepada keagungan Allah yang engkau bermaksiat kepadanya. Kita ini sama bos atasan di kantor aja takut mau melanggar aturan. Benar-benar kita menghargai. Apalagi kalau dia yang membantu kita masuk ke tempat itu. Di dalam Sahih Al-Bukhari, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan kepada generasi tabi'in. Ini beda generasi. Generasi sahabat Nabi yang dididik langsung oleh Rasulullah SAW. Kemudian generasi tabi'in yang mereka belajar dari para sahabat Nabi. Apa kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu kepada generasi yang selanjutnya? Innakum la ta'maluna a'malan hiya fi a'yunikum mithlu sya'ar. Sesungguhnya kalian benar-benar melakukan perbuatan-perbuatan yang dalam pandangan kalian perbuatan itu remeh seperti rambut. Kecil. Seperti rambut. Kunna na'udduha ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat. Sedangkan kita di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam menganggap dosa-dosa itu adalah dosa-dosa yang membinasakan. Karena takut sahabat. Nggak diremehkan tuh dosa. Memang dosa ada dua macam, dosa besar, dosa kecil. Tapi dosa-dosa kecil nih, kita tetap menganggapnya sebagai penghancur. Kalau dibiarin. Itu yang kedua. Menganggap remeh. Hanya jadi besar tuh dosa. Yang ketiga, terus-terusan berbuat dosa. Berapa tahun antum melakukan dosa itu? Setahun? 2 tahun? 3 tahun? 10 tahun? Ada jemaah. Orang terus berbuat dosa itu dan dianggap biasa. Bertahun-tahun dia lakukan itu. Ngurangin timbangan sedikit. Ada yang ngomongnya pedas sedikit, tapi bertahun-tahun. Ada yang kerjain nipu. Nggak banyak dia tipu. Ada yang bohong, nggak banyak bohongnya. Sedikit, tapi terus-terusan. Ahibati fillah. Terus-terusan berbuat dosa kecil. Itu penyebabnya adalah karena kita lalai. Lalai dengan keberadaan kita di muka bumi ini. Karena kebodohan kita.
Karena nggak punya rasa malu sama Allah. Orang tuh ketemu sekali berbuat dosa, mau berbuat yang kedua malu biasanya. Tapi ini ada orang qalilul haya, nggak punya rasa malu. Dan namanya orang lalai, kadang-kala dia itu lupa. Dia itu sedang berbuat dosa. Engkau tuh sedang berbuat dosa. Tapi karena dia lalai, biasa aja dia. Mungkin orang lain menganggap dosa, tapi buat dia udah biasa. Na'udzubillah jamaah, na'udzubillah. Ada orang ya, jalan sama perempuan, berpegang tangan sama perempuan, duduk sama perempuan, berdoa sama perempuan. Dianggap tuh nggak dosa. Enggak, kan nggak sampai zina Ustaz. Ana cuma pegang-pegang doang. Itu dosa. Tapi karena lalai dianggap nggak dosa. Terus kebodohan itu menganggap dosa itu jadi remeh buat dia. Bahkan mungkin dia berpikir, aduh nggak usah terlalu ekstrim dalam beragama. Radikal nanti. Sehingga dia juga nggak bersungguh-sungguh untuk meninggalkannya. Kesungguhan untuk meninggalkan dosa itu nggak ada. Menyesali, masih. Gimana mau menyesal dianggap biasa? Tapi dia udah jadi rutinitas. Dosa kecil itu jadi rutinitas. Mungkin di leher dia merasakan manis melakukan dosa itu. Ada rasa enak dia melakukan dosa. Dosa itu kan kata Nabi SAW, mahaka fi nafsika wa karihta ayyattali alaihin nas. Dosa itu sesuatu yang nggak nyaman di hati ya. Dan engkau nggak ingin orang lain tahu. Tapi gara-gara kebodohan dia, dosa ini dianggap remeh sama dia, dianggap kecil, maka dia menjalankannya terang-terangan, nggak malu. Orang berbuat dosa tuh malu, sama orang lain malu. Tapi sampai titik, kenapa dosa kecil jadi besar, dia nggak punya rasa malu. Dianggap biasa. Bahkan dia ingin terus mengulanginya. Terus melakukannya. Jadi sudah menjadi rutinitas. Bahkan ada orang, dia itu kalau nggak berbuat dosa itu nggak nyaman. Nggak nyaman. Karena udah jadi kebiasaan. Ahibati fillah. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, Al-Israr ala saghira qad yusawi ismuhu ismal kabira atau yarda alaiha. Melakukan dosa kecil terus-terusan, dosa kecil yang berkesinambungan, yang dikerjakan terus-terusan, itu bisa jadi nilai dosanya sama dengan dosa besar, bahkan lebih dari dosa besar. Bisa lebih. Syekh bin Utsaimin rahimahullah mengatakan, "Idza asara al-insanu 'ala as-saghira wa sara hadha daydanahu, sarat kabiratan bil israr, la bil fi'l." Apabila seorang terus-terusan berbuat dosa kecil, bahkan ini menjadi rutinitas dia. Dosa jadi rutinitas. Pokoknya jam sekian berbuat dosa. Tiap hari kumpul berbuat dosa. Itu udah rutinitas dia. Apa yang akan terjadi? Itu akan menjadi dosa besar dengan berkesinambungan dia, bukan dengan perbuatannya sebenarnya. Dosanya itu dosa kecil, tapi gara terus-terusan dilakukan. Jadi kalau bicara al-israr ya, maksa terus berbuat dosa, mungkin gitu bahasanya. Terus-terusan berbuat dosa, itu niat tidak mau tobat. Atau menunda-nunda tobat. Kadang-kala dia mengatakan, oh besok aku tobat, besok. Lusa aku tobat. Padahal dia tahu apakah esok dia akan hidup. Jangan esok. Malam ini ada orang-orang yang diantarkan ke kuburan. Malam ini ada yang sedang dicabut nyawanya. Besok subuh ada yang akan diumumkan namanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Sekarang kondisi COVID-19. Hari ini berapa yang diumumkan mati oleh pemerintah kita? Itu yang kena COVID. Yang tidak kena COVID jauh lebih banyak. Maka terus-terusan berbuat dosa itu dengan mengatakan besok-besok, itu yang akan membuat dosa itu jadi besar. Ahibati fillah. Sahal Ibn Abdullah rahimahullah ta'ala dia mengatakan, al-jahil mayyit. Orang bodoh itu seperti bangkai. Orang bodoh itu seperti mayyit. Nggak tahu apa-apa dia. Mana dosa besar, mana dosa kecil, nggak tahu dia. Mana yang menyakitin orang lain, menyakiti dirinya, mana yang penting, nggak penting, jahil. Seperti mayit dia. Wan nasi naim, orang yang lupa itu seperti orang yang tidur. Kalau mayit itu mau diapain? Udah mati, mau diapain? Ustaz? Kasih tahu malah merasa lebih tahu. Nggak ada gunanya, Ustaz. Mayit ini. Adapun orang yang lupa itu seperti orang yang tidur. Ketika dibangunin, mas. Dia sadar. Oh ya, kenapa? Wal-asi sakran. Orang yang berbuat maksiat itu seperti orang yang mabuk. Mabuk dia. Minuman itu padahal merusak dirinya, tapi dia senang. Bahkan kapan Anda baca berita, Allahu alam kebenaran berita tersebut, tentang 5 ABK yang ditemukan tewas berada di dalam mesin pendingin di kapal. 5. Kata kaptennya, nakodanya mengatakan, mereka minum oplosan. Mati. Taruh kulkas. Sakral, pelaku kemaksiatan itu seperti orang yang mabuk. Gak sadar kalau dia sedang melakukan dosa. Wal musir. Halik. Wal musir. Tapi orang yang terus-terusan berbuat dosa dan kondisi dia tahu, maka dia orang yang binasa. Ahibati fillah. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya dosa kecil itu menjadi sebab menjadi besar dikarenakan beberapa sebab. Tadi kita menyebutkan 3 hal. Ini ada ucapan ulama yang lain yang mengatakan salah satunya adalah karena dia berkesinambungan terus-terusan melakukan dosa, sehingga dikatakan nggak ada dosa kecil kalau terus-terusan dilakukan, dan tidak ada dosa besar kalau orang itu beristighfar. Antum pernah melihat tetesan air. Air netes satu tetes. Di atas batu. Bertahun-tahun. Apa yang akan terjadi dengan batu tersebut? Lobang batu itu. Batu. Tetesan air. Lembut air ini sebenarnya. Nggak keras. Antum kalau pegang air itu netesnya. Nggak sakit. Kok nggak apa-apa. Tapi untuk melihat batu, bisa lubang di batu. Begitu pula dosa-dosa kecil. Kalau terus-terusan dilakukan, maka akan membuat hati antum jadi gelap. Ahibati fillah, Allah Azza wa Jal berfirman di surah Ali Imran ayat 133, 135. Silakan dibaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين.
الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Dan satu ayat lagi. Alladzina idza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa man